Selamat ya, Anda baru aja dipromosiin. Tapi di balik seneng-senengnya itu, jangan-jangan ada rasa cemas dikit ya kan? Wajar kok, karena perjalanan yang sebenarnya itu baru aja dimulai. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas soal transisi dari seorang pemain bintang menjadi pelatih yang hebat. Sebuah perubahan yang menantang tapi luar biasa memuaskan. Soalnya, dapat promosi itu satu hal, tapi sukses di peran baru, nah itu cerita lain. Ujian sesungguhnya itu ya, sekarang ini. Ini bukan cuma ganti jabatan loh, ini soal membangun sebuah identitas yang benar-benar baru. Oke, biar gampang kita bakal pakai satu metafora yang kuat banget buat ngebongkar ini semua. Bayangin deh, pergeseran dari seorang pemain di tengah lapangan jadi pelatih di pinggir lapangan. Percaya deh, metafora ini bakal ngubah cara pandang Anda soal peran baru ini selamanya. Pernah ngerasa canggung? Atau jangan-jangan ngerasa kayak impostor gitu? Tenang, itu normal banget. Ini yang namanya krisis identitas. Kenapa? Soalnya skill yang dulu bikin Anda jadi bintang, skill teknis itu loh, bukan lagi skill yang bakal bikin Anda jadi pelatih yang hebat. Bedanya itu benar-benar mendasar. Gini deh, sebagai pemain, Anda yang ngegolin. Tapi sebagai pelatih, Anda yang ngerancang strategi permainannya. Dulu, Anda dinilai dari jagonya Anda secara pribadi. Sekarang, Anda dinilai dari suksesnya tim. Fokusnya geser total dari saya jadi mereka. Nah, ini nih yang ngebawa kita ke bagian paling krusial dari semuanya. Perubahan mindset yang mendalam. Ini bukan cuma soal ganti tugas ya. Ini soal pergeseran dari dalam. Dari saya jadi kita. Yuk, kita bandingin langsung. Dulu, sebagai kontributor individu, nilai Anda ya hasil kerja Anda sendiri. Simple. Tapi sebagai manajer, nilai Anda itu hasil kerja kolektif dari tim Anda. Kelihatan kan bedanya? Fokusnya juga geser. Dari ngerjain sesuatu dengan benar, jadi ngerjain hal yang benar. Dan yang paling penting, sukses Anda itu sekarang nggak langsung, tapi lewat orang lain. Ada kutipan yang pas banget nih buat ini. Misi Anda bukan lagi jadi superstar sendirian. Misi Anda sekarang adalah menciptakan lebih banyak superstar. Oke, mindsetnya udah dapat. Sekarang, gimana prakteknya? Apa aja sih sebenarnya tanggung jawab inti Anda? Anggap aja ini adalah toolkit baru Anda sebagai seorang manajer. Semua itu bisa kita kerucutin jadi 4 pilar utama. 4 pilar inilah yang bakal jadi fondasi kesuksesan Anda sebagai pemimpin. Penasaran? Yuk kita lihat. Ini dia keempatnya. Pertama, people leadership. Ini soal gimana menginspirasi tim. Kedua, operational management. Ya, biar semuanya jalan lancar. Ketiga, strategic execution. Nerjemahin visi jadi aksi nyata. Dan terakhir, tapi penting banget, self-leadership dan context management. Mimpin diri sendiri dulu sebelum mimpin orang lain. Inilah kurang lebih kerangka kerja Anda sehari-hari. Dari 4 itu, ada satu yang paling krusial. Namanya people leadership. Anggap aja ini senjata andalan baru Anda. Ini semua soal skill manusia. Soal gimana caranya mimpin, ngasih inspirasi, dan ngembangin tim Anda. Terus gimana caranya? Gini, ada 3 langkah praktis. 1. Kuasai sesi one-on-one. Ini bukan cuma buat update kerjaan ya, tapi buat ngomongin karir mereka. 2. Delegasi yang efektif. Kasih tahu apa, tujuannya, dan kenapa ini penting. Bukan detail gimana cara ngerjainnya. Dan 3. Jadi pelatih, bukan tukang suruh. Banyak-banyak nanya, biar mereka nemuin solusinya sendiri. Nah, ini nih peta jalan praktis buat 90 hari pertama. Bulan pertama, dengerin dan belajar. Tujuan Anda cuma satu, ngertiin tim, bukan langsung eksekusi. Bulan kedua, mulai bangun ritme kerja. Tentukan 2 atau 3 tujuan utama dan cari kemenangan-kemenangan kecil buat bangun semangat. Masuk bulan ketiga, baru deh fokus eksekusi. Mulai banyak delegasi dan laporin progresnya. 3 bulan ini krusial banget buat fondasi ke depannya. Tapi, namanya juga perjalanan, pasti ada aja cobaannya kan? Yuk, kita bahas jebakan-jebakan umum yang sering banget ngejegal manajer baru. Dan tentunya, cara ngatasinya. Jebakan nomor 1, jebakan superstar. Tahu kan godaan buat langsung turun tangan pas ada masalah teknis? Rasanya lebih cepet, lebih familiar, pokoknya sini, biar gue aja. Nah, itu dia jebakannya. Solusinya? Tahan. Tahan keinginan buat ngerjain sendiri. Ingat, peran Anda sekarang itu ngebimbing. Jadi daripada ngerebut keyboard, mending tanya. Oke, udah nyoba apa aja sejauh ini? Ini jauh lebih memberdayakan buat tim Anda. Jebakan kedua, wih ini sering banget. Menghindari obrolan yang susah. Ngaku deh, ngasih feedback negatif itu emang gak enak. Tapi ingat, masalah kecil yang kita diemin, lama-lama bisa jadi masalah gede. Solusinya,
pakai kerangka SBI. Ini singkatan dari Situation, Behavior, Impact. Simple tapi ampuh banget. Contohnya gini, waktu rapat sama klien kemarin, itu situasinya. Kamu motong penjelasan temanmu, itu perilakunya. Jadinya tim kita kelihatan nggak kompak. Itu dampaknya. Jelas kan? Spesifik, objektif, nggak nyerang pribadi. Jebakan ketiga, nyoba jadi temannya semua orang. Ini apalagi kalau Anda sekarang mimpin orang yang tadinya teman selevel. Wah, ini bisa bikin susah banget buat ngambil keputusan yang tegas dan adil. Solusinya, ganti tujuannya. Bukan buat disukai, tapi buat dihormati. Caranya, jadi orang yang adil, konsisten, dan beneran peduli sama tim. Tapi nggak harus jadi bestie mereka. Batas profesional yang jelas itu kunci. Oke, kita udah bahas banyak hal. Sekarang, mari kita tarik semuanya ke satu titik akhir yang penting. Kita perlu mendefinisikan ulang apa arti sukses buat Anda sekarang. Kemenangan Anda itu bukan lagi soal pencapaian pribadi, bukan. Kemenangan Anda yang sesungguhnya adalah pas Anda lihat tim Anda berhasil. Sukses Anda sekarang diukur dari tumbuhnya orang-orang yang Anda pimpin. Dan ini adalah pemikiran penutup yang ngerangkum semuanya. Tugas Anda bukan jadi orang paling pinter di ruangan. Tugas Anda adalah menciptakan ruangan di mana orang-orang pinter bisa ngeluarin karya terbaik mereka. Itulah esensi sejati dari seorang pelatih. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa sih, satu aja, kebiasaan pemain yang harus Anda tinggalin mulai minggu ini juga supaya bisa jadi pelatih yang lebih baik buat tim Anda?